Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Farica Fauzia Latif, akan mengawali presentasi mengenai organisasi kurikulum. Materi yang pertama adalah pengertian dan tujuan organisasi kurikulum. Langsung saja pada slide selanjutnya, yaitu pengertian dan tujuan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah sistem atau pola penyusunan bahan ajar dalam suatu kurikulum yang dirancang untuk mempermudah proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Organisasi ini mencakup cara mengatur, mengelompokkan, dan menyusun isi pembelajaran agar materi yang disampaikan bisa sistematis dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pengertian organisasi kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut S. Nasution. S. Nasution menyatakan bahwa organisasi kurikulum adalah bentuk atau pola penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, menurut Nurgiantoro. Nurgiantoro mendefinisikan organisasi kurikulum sebagai struktur program yang menjadi kerangka umum dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menurut Rusman. Rusman menyebutkan bahwa organisasi kurikulum merupakan pola atau desain yang mempermudah siswa dalam belajar dan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Tujuan organisasi kurikulum. Yang pertama, mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif. Yang keempat, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, menyiapkan peserta didik untuk kehidupan nyata. Yang keenam, memudahkan evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi belajar untuk peserta didik. Materi selanjutnya yaitu jenis organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum itu sendiri adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pembelajaran yang akan dipelajari dan disampaikan kepada peserta didik. Nah, jenis organisasi kurikulum itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu correlated kurikulum, yang kedua ada separated subject kurikulum, dan yang ketiga ada integrated kurikulum. Yang pertama yaitu correlated kurikulum. Nah, di sini itu menggabungkan 2 mata pelajaran atau lebih secara insidental atau kebetulan. Beberapa mata pelajaran disatukan dengan menghilangkan batas masing-masing. Satu pokok bahasan yang diperbincangkan dalam berbagai mata pelajaran. Nah, di sini itu misalnya dalam mata pelajaran matematika itu kan bisa terdiri dari geometri dasar, penghantar dasar matematika, aljabar, teori peluang, dan sebagainya. Nah, di dalam correlated kurikulum itu sendiri, pelajaran-pelajaran itu disatukan jadi matematika itu aja. Nah, atau misalnya di IPA itu kan ada pelajaran biologi, fisika, kimia. Nah, di situ mata pelajaran biologi, fisika, kimia itu disatukan menjadi lingkup mata pelajaran IPA. Nah, correlated kurikulum itu biasanya digunakan di tingkat SD, SMP, SMA. Nah, adapun manfaat dari correlated kurikulum yang pertama yaitu korelasi antara mata pelajaran lebih mengutamakan pengertian dan prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta. Yang kedua, memungkinkan siswa menggunakan pengetahuannya dengan lebih fungsional. Yang ketiga, menambah minat siswa. Yang keempat, pengertian siswa tentang sesuatu menjadi lebih dalam. Yang kelima, memberikan pengetahuan yang lebih luas serta korelasi memajukan pengetahuan pada siswa. Nah, di sini adapun kekurangan dari korelatif kurikulum itu sendiri yaitu biasanya peserta didik itu kurang mampu mengetahui secara lebih detail mengenai materi-materi yang ada atau materi yang sedang dipelajari. Nah, di sini peserta didik itu cenderung kurang mengerti di mana letak bakatnya atau minatnya, karena di sini itu hanya dibahas secara umum dan kurang lebih mendetail lagi materi per materinya. Kemudian selanjutnya itu ada separated subject kurikulum.
Nah, di sini separatus subjek kurikulum itu merupakan organisasi kurikulum yang paling tua dan paling sering digunakan. Karena di dalam separatus subjek kurikulum itu sendiri menyajikan mata pelajaran secara terpisah-pisah dan terlepas dari yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini biasanya digunakan di tingkat perguruan tinggi, di mana biasanya dalam program studi tertentu itu membahas mata pelajaran secara rinci. Seperti misalnya dalam pendidikan matematika itu kan ada mata kuliah tentang penghantar dasar matematika, kemudian aljabar linear elementer, kemudian teori peluang, geometri dasar, geometri analitik, trigonometri, kalkulus 1, kalkulus 2. Nah, di situ kan materinya dipelajari sendiri-sendiri atau terpisah-pisah. Nah, itu perbedaannya dengan correlated kurikulum. Kalau yang correlated kurikulum itu tadi kan seperti pelajaran fisika, biologi, kimia itu dijadikan satu menjadi IPA, tetapi di separated subject kurikulum itu biologi, fisika, kimia itu dibedakan sendiri, jadi ada mata pelajarannya sendiri. Adapun manfaat dari separated subject kurikulum, yang pertama, bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis, kemudian lebih sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Selain itu juga mudah dinilai, digunakan di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, terus sudah menjadi tradisi, lebih memudahkan guru dan mudah diubah. Nah, adapun kekurangannya dalam separated subject kurikulum, mungkin beberapa peserta didik itu merasa kurang mengetahui di mana letak hubungan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Merupakan bagaimana kita dapat mengintegrasikan atau menyatukan berbagai macam mata pelajaran tertentu untuk menyelesaikan satu pembahasan atau topik tertentu. Tujuan dari integrated kurikulum itu agar peserta didik itu dapat mengembangkan pemahaman mereka dari berbagai macam sudut pandang dan juga pengaplikasiannya. Jadi di sini peserta didik itu dituntut untuk dapat menyelesaikan satu topik tertentu dengan menggunakan atau mengaitkan berbagai mata pelajaran yang berkaitan. Kemudian keunggulan dari integrated kurikulum yang pertama yaitu keterkaitan pengetahuan. Bagaimana seorang siswa itu dapat mengaitkan atau menghubungkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya itu dapat berhubungan yang dapat memecahkan atau dapat menyelesaikan permasalahan atau topik yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, itu pengembangan keterampilan. Yang ketiga, relevansi dengan kehidupan nyata. Bagaimana peserta didik itu dapat menerapkan atau mengaplikasikan pembahasan atau topik yang dibahas atau yang sedang dipelajari dalam kehidupan nyata mereka. Lanjut, karakteristik dari integrated kurikulum yang pertama yaitu holistik, yaitu tidak terfokus pada satu mata pelajaran tertentu tetapi berfokus pada satu tema yang sedang dibahas. Bagaimana kita dapat menyelesaikan satu topik itu dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran. Yang kedua yaitu interaksi. Bagaimana seorang siswa itu dapat berpartisipasi, dapat berkolaborasi dengan teman-temannya agar untuk memecahkan masalah atau topik yang sedang dibahas tersebut dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran yang berkaitan. Kemudian yang ketiga yaitu peran guru. Jadi peran guru di sini tuh bukan hanya sebagai melihat saja atau mengamati saja, tetapi bagaimana guru itu dapat memberikan fasilitas atau memberikan bantuan, memberikan arahan kepada peserta didik agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini guru itu dibutuhkan perannya, bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai pengamat saja, tetapi bagaimana guru itu dapat membantu peserta didik itu dapat menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang model organisasi kurikulum. Model organisasi kurikulum itu dibagi menjadi 4. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kurikulum subjek akademis, dan yang kedua, kurikulum humanistik. Yang pertama, ada kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua yang banyak digunakan di berbagai negara. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini sangat mengutamakan isi atau subject matter. Ditinjau dari isinya, menurut Sukma Dinata tahun 2005 mengklasifikasikan kurikulum model ini menjadi 4 kelompok besar, yaitu ada correlated curriculum, yang kedua unified atau concentrated curriculum, yang ketiga integrated curriculum, dan yang keempat problem solving curriculum. Yang
pertama itu ada correlated curriculum. Kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antar organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lain, tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Dengan menghubungkan beberapa bahan tersebut, cakupan ruang lingkup materi akan semakin luas. Kurikulum ini didesain berdasarkan pada konsep pedagogis dan psikologis yang dipelopori oleh Herbert dengan teori asosiasi yang menekankan pada dua hal, yaitu konsentrasi dan korelasi. Maksudnya itu, kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antar keterkaitan materi atau konsep yang diajarkan dalam satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Namun, meskipun ada hubungan atau keterkaitan tersebut, perbedaan setiap mata pelajaran tetap dihargai dan dipertahankan. Artinya, meskipun ada upaya untuk menghubungkan berbagai pelajaran agar lebih relevan dan saling melengkapi, karakteristik dan keunikan masing-masing mata pelajaran itu tidak diabaikan. Dengan demikian, kurikulum ini berusaha untuk membangun hubungan yang koheren antar pelajaran, namun tetap menghormati identitas dan perbedaan yang ada di setiap mata pelajaran. Yang kedua, yaitu Unified atau Concentrated Curriculum. Sesuai dengan namanya, kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu dibangun dari berbagai tema pelajaran. Pola organisasi bahan dalam suatu pelajaran disusun dalam tema-tema dalam pelajaran tertentu. Salah satu aplikasi kurikulum saat ini terdapat pada pembelajaran yang sifatnya tematik. Nah, maksudnya ini, kurikulum jenis ini itu sangat fokus pada disiplin ilmu tertentu yang dimana setiap disiplin ilmu memiliki struktur atau kerangka yang kuat dibangun dari berbagai tema atau materi pelajaran yang relevan dengan disiplin tersebut. Dengan kata lain, setiap pelajaran atau topik yang diajarkan dalam kurikulum ini berkaitan erat dengan bidang ilmu tertentu, dan pengajaran ini disusun berdasarkan tema-tema yang mendalami sesuai dengan disiplin ilmu tersebut. Jadi, setiap mata pelajaran memiliki landasan ilmiah yang jelas dan berfokus pada pengembangan pemahaman dalam bidang ilmu yang spesifik. Lalu yang ketiga, ada integrated curriculum. Kurikulum ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu menjadi satu kesatuan utuh dalam bentuk unit pembelajaran. Maksudnya, kurikulum ini berusaha untuk menggabungkan berbagai disiplin ilmu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga pembelajaran tidak terpisah-pisah menurut mata pelajaran, tetapi disatukan dalam bentuk unit pembelajaran yang lebih holistik. Dengan kata lain, dalam kurikulum ini, berbagai ilmu atau topik yang berbeda bisa diajarkan secara bersamaan dalam satu unit pembelajaran, sehingga siswa dapat melihat hubungan antar konsep yang diajarkan dan memahami penerapan pengetahuan tersebut secara lebih menyeluruh dan relevan. Tujuannya yaitu agar siswa memahami materi secara menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan hidup di masyarakat. Ciri-ciri kurikulum menurut Ahmad tahun 1998. Yang pertama, unit haruslah merupakan satu kesatuan yang bulat dari seluruh bahan pelajaran. Yang kedua, unit didasarkan pada kebutuhan anak, baik yang pribadi maupun sosial, serta yang bersifat jasmani maupun rohani. Lalu yang ketiga, unit membuat kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, unit merupakan motivasi sehingga anak dapat berkreasi. Lalu yang kelima, pelaksanaan unit sering memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan percobaan atau perolehan pengalaman yang membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang keempat, ada problem solving curriculum. Pada kurikulum model ini, guru cenderung dimaknai sebagai seorang yang harus digugu dan ditiru. Menurut IDI tahun 2000, ada 4 cara dalam menyajikan pelajaran dari kurikulum dengan model subjek akademis. Yang pertama, materi disampaikan secara hierarki naik, yaitu materi disampaikan dari yang lebih mudah hingga ke materi yang lebih sulit. Sebagai contoh, dalam pengajaran pada jenjang kelas yang rendah diperlukan alat bantu mengajar yang masih konkret. Hal ini dilakukan guna membentuk konsep real ke konsep yang lebih abstrak pada jenjang berikutnya. Lalu yang kedua, penyajian dilakukan berdasarkan prasyarat. Untuk memahami suatu konsep tertentu, diperlukan pemahaman konsep lain yang telah diperoleh atau dikuasai sebelumnya. Lalu yang ketiga, pendekatan yang dilakukan cenderung induktif, yaitu disampaikan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada bagian-bagian yang lebih spesifik. Yang keempat, urutan penyajian bersifat kronologis. Penyajian materi selalu diawali dengan menggunakan materi-materi terdahulu. Hal ini dilakukan agar sifat kronologis atau urutan materi tidak terputus. Tujuan dan sifat mata pelajaran merupakan dua hal yang mempengaruhi model evaluasi kurikulum subjek akademis. Menurut Sukmadinata tahun 2005, kurikulum ini bersumber pada pendidikan klasik. Oleh karenanya, kurikulum ini lebih bersifat intelektual. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah pendekatan dalam pendidikan yang meningkatkan pada perubahan sosial sebagai tujuan utama pembelajaran.
Kurikulum ini berfokus pada pemecahan masalah sosial dan membekali peserta didik dengan keterampilan serta pemahaman yang dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Adapun tujuan kurikulum rekonstruksi sosial, yang pertama, membantu peserta didik memahami dan mengatasi masalah sosial. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, membentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap perubahan sosial. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan. Baik, selanjutnya adapun contoh penerapan kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama yaitu pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini adalah mengajak siswa untuk menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan lingkungan di sekitar mereka. Nah, contohnya pada sekolah dasar, yaitu proyek kebersihan lingkungan. Nah, siswa diajak mengamati masalah sampah di sekitar sekolah ataupun rumah. Mereka mendiskusikan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan bersama guru dan masyarakat. Siswa membuat solusi seperti program daur ulang atau kampanye kebersihan. Mereka menerapkan dan mengevaluasi keberhasilannya. Yang kedua, pemberdayaan, yaitu proyek sosial yang melibatkan siswa dalam kegiatan seperti penyuluhan kesehatan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya pada sekolah menengah atas, yaitu pencegahan perundungan atau bullying. Siswa melakukan riset kecil tentang kasus bullying di sekolah. Mereka berdiskusi tentang dampak negatifnya dan cara mengatasinya. Nah, dibuat proyek kampanye anti-bullying melalui poster, video, atau drama. Nah, siswa bekerja sama dengan guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman. Nah, yang ketiga yaitu keadilan sosial. Adalah menganalisis ketimpangan sosial dan mencari cara untuk mengatasinya. Nah, contohnya itu kampanye kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Baik, Selanjutnya kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis adalah pendekatan pendidikan yang menekankan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas pendidikan. Kurikulum ini dirancang dengan pendekatan sistematis, menggunakan prinsip-prinsip teknologi pendidikan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Nah, pendekatan ini sering dikaitkan dengan behaviorisme, di mana pembelajaran diorganisir secara terstruktur, terukur, dan berbasis pada pencapaian kompetensi tertentu. Adapun tujuan kurikulum ini, yang pertama meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui metode berbasis teknologi. Yang kedua, memastikan siswa mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan digital dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Yang keempat, mempermudah akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat melalui pembelajaran daring atau blended learning. Adapun contoh penerapan konsep kurikulum teknologis. Yang pertama, pembelajaran interaktif dengan aplikasi edukasi. Nah, contoh penerapannya, guru menggunakan aplikasi seperti Google Earth untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, misalnya dalam pembelajaran matematika, siswa belajar konsep perkalian melalui game edukasi yang memberikan umpan balik langsung. Nah, hasil belajar siswa dianalisis oleh sistem dan aplikasi menyesuaikan soal berdasarkan tingkat pemahaman mereka.
Jadi tujuannya membantu siswa memahami konsep dasar secara menyenangkan, meningkatkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi contoh kedua yaitu sistem pembelajaran berbasis AI. Nah, contoh penerapannya, sekolah menggunakan platform AI seperti Ruang Guru AI untuk memberikan rekomendasi materi pembelajaran yang dipersonalisasi. Nah, AI menganalisis kekuatan dan kelemahan siswa berdasarkan hasil tes mereka dan menyarankan materi yang perlu ditingkatkan. Nah, tujuannya yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih adaptif dan efisien dan membantu siswa mempersiapkan diri untuk ujian nasional atau tes masuk perguruan tinggi. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu sistem pembelajaran blended learning. Contoh penerapannya yaitu kampus menerapkan metode blended learning yang berarti kombinasi kelas tatap muka dan online melalui platform. Jadi, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dari dosen internasional. Jadi, tujuannya yaitu meningkatkan aksesibilitas pendidikan tanpa batas geografis dan membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan digital yang relevan dengan dunia kerja. Jadi dari semua penjelasan yang telah saya jelaskan, yang telah teman-teman saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya organisasi kurikulum itu merupakan sistem penyusunan bahan ajar dalam suatu kurikulum yang dapat mempermudah serta membangun proses belajar secara efektif. Jadi bagaimana kita dapat menyusun suatu bahan ajar sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga dapat mempermudah dan membangun mereka dan dapat membangun proses pembelajaran mereka itu dengan efektif. Kemudian model organisasi kurikulum yang pertama itu ada kurikulum subjek akademis, yaitu kurikulum yang merupakan kurikulum tertua yang ada di Indonesia. Kemudian kurikulum yang mengutamakan isinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurikulum humanistik, yaitu kurikulum dengan ciri partisipasi, integrasi, relevasi, pribadi anak, dan tujuan. Bagaimana seseorang itu dapat ditunjang partisipasinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan sebagainya. Kemudian kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu kurikulum yang menjadikan perubahan sosial itu sebagai tujuan utamanya. Selanjutnya kurikulum teknologis, yaitu kurikulum yang menekankan pada penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Jadi bagaimana seorang peserta didik itu diajarkan bagaimana cara menggunakan teknologi, bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran. Lanjut, yang selanjutnya yaitu jenis organisasi kurikulum. Yang pertama, correlated kurikulum, yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran tanpa menghilangkan batas masing-masing secara kebetulan. Yang kedua, separated subject kurikulum, yaitu kurikulum yang tertua yang paling sering digunakan yang menyajikan antara pelajaran yang terlepas dari satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu integrated kurikulum, yaitu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk suatu topik tertentu agar peserta didik itu dapat memahami materi melalui berbagai macam sudut pandang. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai materi organisasi kurikulum pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kami dan bagi kalian semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi dari kami. Syukran hadamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.